Halo teman-teman, balik lagi bersama kita Berandalan Jakarta. Teman-teman, hari ini kita akan mereview satu mobil yang notabene-nya milik Om Benny yang minggu kemarin sudah tayang, CR-V Gen 3 ya, Mo? Yap. Tahun berapa, Mo? 2009. Yoi. Automatic. Bener banget. Mobil ini tuh kalau sepintas kelihatannya gede ya, Mo, tapi di sepintas juga kelihatannya elegan. Gimana nih menurut lo, Mo? Gue sih ngeliat sih ini elegan ya. First impressionnya jelas elegan. Yes. Buat gua. Mau tahu seperti apa detail dari mobil ini? Nonton video ini sampai habis ya. Bah, kita mulai ya teman-teman. Reviewnya dari mobil Om Benny, car owner experience kita minggu lalu. Ownernya ini spesial karena ownernya punya mobil ini dari tahun 2009 dan first hand. Bahkan doi masih nyimpan brosurnya. Dan yang spesial lagi, ini mobil full orisinil. Wow. Sebelah sini, woi. First impression gua, mobil ini pertama kali keluar tahun 2007. Dari generasi 2 ke generasi ini gua kayak hah? Itu si CR-V. Tapi jujur kalau buat gua, SUV ini jadi lebih elegan ya si CR-V di generasi ini. Dan kalian percaya apa enggak, si CR-V ini modelnya di seluruh dunia sama. Dan dia modelnya itu paling laku teman-teman. Si CR-V bisa menguasai 50% dari penjualan SUV di seluruh dunia. Buat gue, kalau kalian perhatikan, kap mesinnya ini terlihat seperti hidung mancung ya, karena bempernya itu seperti pipi yang tembem. Jadi, kalau buat gue, ini mobil kelihatan dari depan terlihat keren. Good job Honda. Untuk grillnya sendiri, akhirnya di generasi ini Honda menemukan jati diri mereka dengan grill smiley face yang ujung-ujungnya diaplikasikan sama Honda sampai mobil-mobil mereka sekarang ini. Jadi, jangan lupa ya teman-teman, keep smile. Desain lampunya ini elegan ya teman-teman buat gue. Emang si CR-V waktu generasi ketiga dia mengedepankan desain elegan, ditambah lebih elegan lagi dengan adanya proyektor headlight. Bumper. Ini kalau kalian perhatikan, bumpernya kalau kalian lihat dari depan seperti pipi yang tembem. Buat gue ini menambah kesan elegan dari mobil ini. Di over fendernya, sekeliling mobil kalau kalian perhatikan ini ada kotak tahu atau kotak tempe seperti ini. Buat gua ini tetap mengeluarkan kesan maco dari mobil ini. Jadi bukan cuma Blazer doang yang bisa maco, si CR-V juga bisa maco. Fog lampnya bahannya kaca loh teman-teman. Padahal yang lampu utama masih mika. Keren nih. Kalian kalau mogok dan bingung tahu hook depan ada di mana, posisinya di sini teman-teman. Bagian bawah banget memang. Spionnya ini bentuk heksagonal teman-teman. Cuma ini spionnya udah retract, jadi nggak bisa gue mainin ya teman-teman. Dan di spionnya ini sudah ada sen teman-teman. Terus ini deh kalian tahu nggak ini gunanya apa? Buat yang tahu, komen dong. Apa sih gunanya 3 jendolan di spion CR-V ini? Di samping mobil CR-V ini ada nut body yang terhubung dari lampu depan sampai lampu belakang. Buat gua, nut body ini menambah sisi elegan dari mobil CR-V Gen 3 ini. Handle-nya ini udah keren teman-teman. Dia model tarik dan berbalut chrome. Ini menambah kesan elegan lagi dari mobil CR-V Gen 3 ini. Tapi ada masalah teman-teman di handle model tarik seperti ini. Kalian lihat deh sini. Sering banget terjadi di tempat pegangan handle model tarik seperti ini baret-baret. Itu biasanya dari kuku teman-teman. Apalagi kalau kalian punya teman-teman cewek yang kukunya panjang-panjang, udah pasti deh ini pada baret. Jadi buat teman-teman yang punya kuku rada panjang, tahu diri dong. List kaca nih teman-teman. Buat gua list kacanya ini back to 90s banget. Karena emang pada mobil tahun-tahun 90-an stylenya list chrome seperti ini ngebum banget di mobil-mobil tahun 90-an. Ada yang menarik perhatian gua nih teman-teman. Kalian lihat deh list kacanya. Tidak sesuai dengan bentuk bodinya. Tapi buat gua ini list kacanya yang membuat CR-V ini dipanggil juga CR-V bongkok. Velg dan ban. Velg, kalau peleknya yang 2400 ini udah 7 spoke teman-teman. Sedangkan yang 2000 hanya 5 spoke. Lalu ukurannya dia 17 teman-teman. Dan bannya kalian percaya apa enggak? Ini 225/65 ring 17 dan bannya pun pakai Dunlop ST30. Setahu gua ini ban standar dari pabrikannya loh. Untuk sisi pengereman depan dan belakang dua-duanya dia sudah pakai cakram dan ditambah dia udah ada ABS. Spesialnya dia udah ada brake assist teman-teman. Untuk tempat pengisian bahan bakar adanya di posisi kiri belakang. Dan kalian lihat ini.
Minimal oktan 91 teman-teman. Jadi kalian juga tidak bisa tuh namanya pakai Pertalite di mobil ini. Harus pertama. Sekarang kita ke atap teman-teman. Di atapnya ini ada 4 nut. 4 nut ini seperti biasa, kalian udah tahu kan, untuk menambah kekuatan bodi mobil ini ketika kondisi tidak diinginkan, aka terbalik. Di bagian belakangnya ini ada antena radio teman-teman, dan antena radionya ini gampang banget dicolong, soalnya tinggal diputar doang. Tuh, copot. Di bagian samping atap ini ada tempat pemasangan roof rack, tapi roof racknya opsional ya teman-teman. Untuk lampu belakang sendiri dia keren sih, dari atas ini sampai bodi belakang itu nyambung memanjang ke atas. Jangan-jangan Pajero baru stylenya ngikutin ini. Untuk bagasinya teman-teman, ini bentuknya rada ngebulat, dan di tengahnya sini ada nut bentuk heksagonal yang ngebuat bodi mobil ini pantatnya terlihat makin semol. Bumper belakang ini bener-bener gede teman-teman. Kalian lihat deh dari samping situ, kiri dan kanan, bumpernya gede banget. Terus di over fendernya sini, kalian kalau perhatikan, ini ada reflektor teman-teman, yang fungsinya ketika malam hari memantulkan cahaya dari lampu mobil yang ada di belakang mobil ini, yang akan membantu mobil ini terhindar ditabrak dari belakang. Di tengah bumper belakang, bagian bawah ini ada tow hook ya teman-teman. Knalpotnya cukup gede nih teman-teman. Wajar sih, cc-nya kan 2400. Di tengah-tengah kaca belakang ini ada wiper ya teman-teman. Ini akan sangat membantu kalian ketika hujan deras untuk membersihkan kaca belakang ini, agar kalian tetap bisa waspada melihat objek-objek di belakang mobil kalian. Waspadalah, waspadalah. Dan di bagian atasnya ada stop lamp juga ya teman-teman. Ini spoiler ori teman-teman. Ini spoiler model modulo yang bisa kalian beli secara opsional ketika kalian membeli mobil ini pertama kali. Ini udah kusam ya teman-teman. Ini membuktikan bahwa mobil ini emang umurnya udah 11 tahun. Bukan bagasinya di mana ya, Ja? Bukan bagasinya di bawah teman-teman. Jangan kampungan ya. Untuk bagasinya sendiri di sini ada tray ya teman-teman. Traynya bahannya fiber nih. Ini ada kapasitasnya, maksimal cuma 10 kg. Dan traynya ini bisa dilipat teman-teman, bahkan bisa dilepas. Tada! Luas banget kan jadinya. Gue surfing dulu ya. Bagian belakang ini kalau kalian angkat ada ban serep, bahkan ada dongkrak teman-teman. Nah, ini penyakit bludru teman-teman, apalagi warnanya beige. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, kalian tinggal ke salon mobil, kalian minta salon interior, ini pasti bisa hilang. By the way, anyway, busway, di sebelah kiri ada power outlet. Sekarang kita ke mesin ya teman-teman. Ini mesin K24. Lalu kalian kalau pengen tahu nomor rangka CR-V Gen 3 ada di sini. Cara ngebukanya ditekan ya teman-teman. Posisinya di atas ini, susah angle-nya. Jok belakangnya ini cukup luas loh teman-teman. Dan ada yang lucu di jok belakang ini. Dia reclining, ini posisi paling tegak, walaupun nggak full. Ini rebah. Dan joknya ini bisa maju mundur yang belakang. Keren. Jarang banget kan fitur itu di mobil-mobil SUV pada umumnya. Di tengah sini kalian lihat deh armrest ya. Armrestnya ini gede banget. Terus di tengahnya ada cup holder. Ada 2 loh. Untuk seat beltnya, penumpang belakang 3 biji, ada seat beltnya semua. Penumpang kiri, penumpang kanan, dan penumpang tengah. Tapi yang tengah cuma 2 titik ya seat beltnya. Yang bagian tengah ini sih sebenarnya cuma buat anak kecil ya. Atau mungkin bisa buat baby seat kali ya di tengah sini. Headroomnya kalau posisi paling rebah gini luas banget ya nih teman-teman. Tapi kalau di posisi paling tegak cukup lah. Kan tinggi gue cuma 170. Buat kalian yang teman-teman yang badannya lebih tinggi daripada gue, mungkin akan terlalu mepet sama atap mobil ini. Legroomnya nih luas teman-teman. Tapi kalau kalian maju ini sama aja sempit-sempit juga. Jangan goblok deh. Karena ini yang 2400 cc teman-teman, ini udah lapis kulit dan ini orinya. Sedangkan yang 2000 masih pabrik, dan balutan kulit ini menambah kesan elegan dari CR-V generasi ketiga. Di kanan kiri penumpang belakang ini, dua-duanya sudah ada handle ya teman-teman. Bahkan yang sebelah kanan ada untuk cantolan kresek. Nah, door trim mobil ini teman-teman, ada satu hal yang buat gua mengurangi kesan elegan dari CR-V generasi ketiga. Eksteriornya udah keren, interiornya dengan balutan kulit pun sudah keren. Tapi ini kenapa plastik? Ini mengurangi kesan elegan mobil ini teman-teman. Sayang banget sumpah. Handle-nya ini gede banget teman-teman. Dan ini buat gua ya, kalau kita udah duduk di posisi mengemudi, ini handle ergonomis banget untuk nutup pintu ini.
Di sini ada tombol power window ya teman-teman. Tapi yang auto baru sisi driver. Lalu nih tombol lock unlock dan ini lock unlock window. Dan di bawahnya sini ada tempat buat kalian naruh botol dan untuk naruh beberapa dokumen. Di bagian kanan setir ini ada untuk penyetelan spion. Kanan, kiri, ini retract-nya ya teman-teman. Dan ini buat adjusternya. Lalu di sebelah kiri pengaturan spion ini ada kompartemen kecil teman-teman. Ini kalian bisa lah buat naruh e-tol. Ada 2 kompartemen teman-teman, satu di atas, satu di bawah. Lalu kalau kita ke bawah lagi, ini ada tuas untuk buka kap mesin teman-teman. Dan ini untuk buka tangki bensin. Ini kan mobil matic, kok pedalnya ada 3 ya? Ini rem tangan teman-teman. Rem tangannya ini model kayak Mercy. Dan gue punya pertanyaan, kalau yang manual kan yang 2000 ada yang manual. Itu berarti ada 4 dong di bawah situ. Terus mobilnya ada 2 ya teman-teman. Kanan ini untuk lampu, kiri ini untuk wiper, baik wiper depan atau wiper belakang. Untuk cluster informasinya sendiri, ini gue suka ya bentuknya. Tachometer di kiri, speedometer di kanan. Lalu ada yang gue suka, fuel gauge sama temperaturnya itu walaupun dia sudah digital, tapi dia modelnya bar. Gue lebih suka ini kenapa? Apalagi untuk posisi temperatur mesin ya. Gue nggak suka yang model cuma cold and hot, karena kita nggak tahu ketika mesin kita mulai panas atau ketika mesin kita mulai overheat. Di clusternya ini ada tombolnya ini bisa membantu kalian untuk melihat fuel consumption, seberapa irit kalian dalam berkendara. Dashboardnya bahannya plastik nih teman-teman, sama kayak door trim. Buat gua sih ini mengurangi kesan elegan dari CR-V ini ya teman-teman. Tapi secara desain ini bentuknya sih udah elegan teman-teman. Sekarang kita ke tengah ya teman-teman. Ini ada hazard di tengah-tengah. Lalu ini lubang AC. Untuk yang 2400 udah double din ya teman-teman head unitnya. Di bawah head unit ada modul AC. Dan karena ini 2400, climate control teman-teman. Kanan kiri bisa beda suhunya. Mewah ya. Untuk tempat persneling sendiri, ini posisinya ada di tengah-tengah ya teman-teman. Dan posisinya ini dashboard dan konsol tengah nggak nyambung loh teman-teman. Desain seperti ini jarang banget di mobil-mobil pada umumnya ya teman-teman. Kalau kita ke bawah lagi, ini ada lighter dan 2 kompartemen teman-teman. Di dashboard bagian penumpang, ini ada 2 laci teman-teman. Yang bagian atas lacinya cukup kecil ya. Tapi yang tengah lumayan lah, gede. Sun visor. Ini untuk sun visornya sendiri bagian penumpang dan supir udah ada kacanya ya teman-teman. Tapi kalian yang cewek-cewek jangan pernah dandan lagi nyetir, bahaya. Di plafon bagian tengah ini ada lampu kabin ya, kanan kiri. Lalu tempat kacamata. Tapi tempat kacamata ini punya fungsi lain teman-teman. Nah, ada cerminnya kan? Cerminnya ini gunanya supaya kita bisa ngobrol sama penumpang di belakang. Kalau di posisi supir, kalian pasti bisa lihat. Kita ke konsol tengah teman-teman. Di konsol tengah ini bagian depan ada 2 cup holder ya. Lalu ini ada kompartemen yang cukup besar. Dan yang belakang nih, besar banget teman-teman. Parah. Di sisi driver dan penumpang depan, ini udah ada armrest teman-teman. Armrest ini posisinya enak banget buat ngejangkau tuas persneling mobil ini. Pantesan Om Benny bilang kalau jalan jauh naik mobil ini comfort banget sebagai penumpang ataupun sebagai driver. Untuk posisi jok sendiri ini bisa maju mundur ya teman-teman. Lalu reclining dan yang terakhir atas bawah. Ya teman-teman, kita mulai yuk test drive ya. Ini kita mulai pertama kita coba tarikannya. Karena ini 2400 gue pengen banget tahu tarikannya seperti apa. Ini gue dari desktop ya teman-teman. Dan gue taruh cuma di D. 1, 2, 3. Gue udah cuma 30% ya teman-teman injak ya. Dan barusan itu udah sampai 50 km per jam. 2400 nggak bohong teman-teman. Dan jangan lupa ini juga K-series engine tapi 2400 cc. Jelas tarikannya lebih enak lagi. Gue mau ngetes slalom sama ngetes handlingnya gimana ya. Oke, kita coba pelan-pelan ya teman-teman. Ini gue 20 km per jam. Body rollnya sih nggak terlalu berasa teman-teman. Untuk body sebesar dan setinggi ini dia masih tergolong stabil. Tapi sekarang gue mau coba dari 40 km per jam teman-teman. Wah, kontrolnya masih stabil loh teman-teman. Kontrolnya sih masih berasa teman-teman, masih oke. Cuma body roll emang
jelas jadi lebih berasa. Tapi gue yakin nih mobil kalau kita lari 60 atau 70 km per jam, kita ngelibas tikungan, apalagi tikungan high speed corner, nggak akan terlalu berasa teman-teman. Untuk riding positionnya sendiri, ini mobil SUV, tapi gue bisa nyetel posisi jok, setirnya ini kayak di mobil sedan teman-teman, bukan sedan 90-an ya. Sedan-sedan kayak Vios atau City, itu riding positionnya mirip seperti ini. Ini enak. Walaupun mobil SUV, kita berasa tetap riding positionnya riding position sedan. Untuk point of view sendiri, ini mobil luas ya untuk kaca depannya, kaca samping juga luas. Cuma masalah kaca belakang teman-teman. Ini kaca belakangnya dilihat dari spion ini sempit teman-teman. Gue dari tadi rada-rada susah sih ketika gue parkir atau manuver puter balik untuk ngelihat benda-benda atau objek-objek di belakang mobil ini. Ini untuk setirnya sendiri, untuk posisi jam 3 dan jam 9 ini enak ya posisinya. Apalagi di jam 1 dan jam 11. Ini posisinya dia rada pipih gitu teman-teman. Jadi ergonomis sama tangan kita. Ditambah, lihat dong, ini ada jahitannya. Jahitannya ini akan ngebuat kita lebih grippy. Yang gue suka lagi teman-teman, dari setir CR-V 2009 ini, dia kan hitungannya udah mobil tahun 2000 akhir ya teman-teman, yang dimana udah banyak ganti elektronik power steering. Tapi dia enggak loh, dia masih pakai pneumatik, yang berarti masih pakai oli, masih pompanya pompa manual yang diputar oleh mesin. Itu gue lebih suka, kenapa? Jadi itu membuat kita lebih bisa merasakan road surface di setir kita, yang akan ujung-ujungnya menambah feel lebih natural ketika kita mengendarai mobil ini. Untuk suspensinya, dia nih masih tergolong enak teman-teman. Tadi kita nyoba di jalanan konblok, dia masih tergolong enak. Cuma emang kalau kita menghadapi poldur kecil atau ngelobang, dia rada keras. Tapi wajar sih dia rada keras. Shocknya mungkin Honda kasih mobil ini rada keras untuk menunjang bobot mobilnya yang besar dan berat. Yang terbukti dari body rollnya tidak terlalu berasa tadi saat slalom. Itu akan menambah stabilitas mobil ini. Gue yakin sih ini mobil tadi yang gue bilang 60-70 km per jam untuk kelibas tikungan kayaknya masih enak nih mobil. Gue udah selesai test drive teman-teman. Kita mulai aja yuk ke penilaian. Buat gue eksteriornya ini 7,5 ya teman-teman gue kasih. Karena dia udah elegan banget, tapi dia masih mempertahankan kesan sporty. Kalau interior sendiri gue kasih nilai 8. Walaupun dashboard dan door trimnya terkesan murah, tapi di dalam itu perasaannya comfort banget, entah sebagai driver dan penumpang. Dan ditambah CR-V udah mengikuti mobil Eropa di generasi ketiga ini. Kekedapan kabin dari suara luar sudah mulai terasa di generasi ketiga. Performance-nya, gue tadi nggak bisa ngetes banyak-banyak ya teman-teman, karena faktor cuaca dan kondisi jalanan yang licin. Tapi gue tadi ngerasain narik dari dead stop sampai 40 km per jam, gue cuma 30%. Itu cepet banget untuk bukaan gas 30%, jadi gue kasih 7,5. Handlingnya sendiri, karena ini mobil SUV ya, wajar kalau dia handlingnya tidak sebagus mobil-mobil sedan. Tapi untuk SUV sendiri, gue kasih nih nilai 7. Dia body roll tidak terlalu berasa, tetap stabil, walaupun gue tadi hanya cuma bisa slalom di 40 km per jam. Gue nggak bisa ngetes lebih dari itu, karena faktor cuaca lagi kembali teman-teman. Untuk value for money, ini mobil kan sekarang pasaran dari 100 sampai 125 juta ya teman-teman. Buat gue sih ini 7,5. Kenapa? Karena ini elegannya dapat, sportinya dapat, handling pun enak, comfort dapat. Woi, itu dia teman-teman video dari kita, bagaimana review kita. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih buat Om Benny yang sudah meminjamkan mobil ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menjaga kesehatannya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa main ke media sosial kita apa Mu? Berandalan Jakarta. Yoi, gitu aja kali ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.